Jadi kalau di Dubai itu alkohol tuh bisa serve pada saat iftar, which is jam berapa? 6.30 ya? 6.30 jam tujuan lah. Cuman sekarang udah di beberapa hotel udah ada yang alkohol ya udah serve dari working normal aja, jam 12, jam 11. Itu kayak Europe-nya di Arab kan, kalau ada istilah yang gue pernah denger gitu. Dubai hidupnya bebas freestyle. bahkan pada saat Ramadan pun ya lu cannot expect bahwa semua itu tutup gitu loh, karena ya udah normal aja kayak di Eropa aja gitu. Di sana maksudnya belum pernah di iniin setrikaan gitu kan? Enggak lah, anjingku bukan TKI kali. ikut. Proses awal kalau lo inget ya, lu kerja di Dubai tuh lu apply Gue online. Online? Gue nggak ada tuh, gue ada yang pakai agent dari awal gue kesana, gue nggak ada yang pakai agent. Gue harus bayar 5 juta. Lu Minum boleh kan? boleh lah, santai slow. ya. Jadi ini lu berarti baru back to Jakarta. welcome back to Jakarta, ini luar biasa. Princess Dubai kalau kata kamu ya. Kenapa sih namanya Princess Dubai? I don't know lah, ini Soalnya kan anaknya Sheikh Dubai itu kan Amin. princess. itu lu udah kamu. Ah, nggak kasih rekam itu? Iya. Oh, bisa ngeliat dari situ? Ah? Bisa ngeliat dari situ? Enggak. Rekam suara Iya, itu. lagi nge-record. Oh iya, udah. Kemarin lu pulang berapa jam ya? 13 jam naik Qatar. 13 jam naik kapal. Dubai, Qatar, Jakarta. Jadi tuh gue baru ngeh kalau misalnya, jadi kan gini ya, ini kan Dubai, misalnya ini Dubai nih, terus Indonesia tuh di sini. Itu gue kesini dulu nih, gue ke Qatar dulu. Gue kesini terus gue balik lagi ke Dubai demi just for the sake of price, tiket. Jadi lu ke Qatar, ke Dubai lagi, baru ke Jakarta? Enggak, jadi gue Dubai, Qatar, Jakarta. Transit Tapi lewatin negara Dubai. Iya dong. Transit sekali udah. Iya, Iya kan sekali, tapi kan Dubai di tengah. Iya, Dubai tengah. Jadi gue dari sini, Iya, dari gue kesini balik lagi ngelewatin. Iya, ngelewatin. semua ke Indonesia, gitu ya. Iya, kayak transit dari Jakarta, Bali, tiket transit Jakarta dulu, Malaysia baru Bali. Iya kayak gitulah, agak jauh. Iya, benar. Jauh. Gitu. Jadi ya udah gitu. So total lu udah berapa tahun ya di Middle East? Iya. Apa ya dari kita lulus kuliah 2000. Kita lulus kuliah 2008. 2008. Tuh. Dari 2008 enggak, lalu kan sempet di Lombok. Iya 2011, sorry 2011. Lama ya? 2011. Iya. Berapa tuh? 14 tahun. Iya, exact. Hah? 14 tahun. Berasa weh, selama itu. Tapi lu di sana Tapi maksudnya belum pernah emang di iniin setrikaan gitu kan? Enggak lah, anjingku bukan TKI kali. ikut. Ya, enggak lah. Pekerja hospitality lah ini. Beda ini. Masa Jadi cerita dulu Bu. itu mah kerjanya di mana Bu? kabur aja dulu yang di Kamboja itu, yang kena human trafficking. Iya. Jangan. Tapi ada sih kayak di Dubai, cuman pasti ada lah. Di Dubai semua bisnis itu ada human trafficking, ada ladies escort. Bahkan pada saat Ramadan pun ya lu cannot expect bahwa semua itu tutup gitu loh, karena ya udah normal aja kayak di Eropa aja gitu. Jadi orang yang mau minum, orang yang mau klub, orang yang mau karaoke, orang yang mau Tapi restoran pada curtain. enggak ada kayak gitu-gitu. Hotel alkoholnya diturunin. Jadi kalau di Dubai itu alkohol tuh bisa serve pada saat iftar, which is jam berapa? 6.30 ya? 6.30 jam tujuan lah. Cuman sekarang udah di beberapa hotel udah ada yang alkohol ya udah serve dari working normal aja, jam 12, jam 11, jam 10. Ya gitu deh pokoknya. Jadi jadi lu nggak akan expect bahwa oh ya di UAE negara muslim bahwa Proses awal kalau lo inget ya, lu kerja di Dubai tuh lu apply gue online. Online. Gue nggak ada tuh, gue ada yang pakai agent dari awal gue kesana, gue nggak ada yang pakai agent. Gue harus bayar 5 juta. Lu interview juga online berarti? Iya, tapi online. Terus visa segala macam ya? Gue nunggu visa dari zaman gue. Maksudnya dari mereka atau? Dari mereka.
mereka lah. Gue cuman pokoknya ibaratnya lu cuman siapin diri lo, barang lo, sama paspor udah itu aja. Enak juga ya, berarti ya sebenarnya ya. Kalau lu udah ada pengalaman, maksudnya di sini lu pengalamannya apa sebelum? Nggak ada. Gue tuh kerja di sini. Nggak ada, Wan. Dia nggak ada pengalaman benar. Gue kerja di Lombok, gue di Gili Trawangan. Tapi kan itu hotel yang pada saat gue di Gili Trawangan 2008 itu adalah resort yang hotel yang bagi orang-orang sana tuh wow banget lah. Itu di Hotel Villa Lombok itu. Gue di situ, itu kan remote island ya, maksudnya lu nggak ada mall, nggak ada cinema. Jadi kalau misalnya lo mau kemana lo harus nyebrang boat dulu, which is seru gitu. Cuman kan kalau lo nyebrang boat juga kan tergantung dengan ombak ya cuy. Kadang tuh ombaknya emang beneran ombak dan ya udah lo kapten boatnya ya dia udah tau lah gitu. Lo harus kemana, arahnya apa segala macam. Itu biasanya 2 tahun terus akhirnya. Ya berarti lu ada pengalaman di situ dong. Ya ada, cuman kan dia itu awal-awal banget kan, awal-awal baru banget. Jadi berarti sebenarnya lu punya pengalaman dong. Iya. Maksudnya ada. Jadi mereka melihat ada pengalaman dong. Enggak juga sih sebenarnya kan. Maksudnya kan pada saat itu kan kita kan baru lulus kan. Jadi kayak masih fresh graduate gitu. Jadi orang-orang justru mereka ngambilnya yang udah mau yang fresh graduate, masih muda, masih yang baru lulus. Jadi kayak ibaratnya lo masih belum punya pengalaman di luar negeri. Jadi ya sekarang yang lo punya pengalaman ya ini ambil aja nih, mungkin bayarannya juga maksudnya standar aja gitu ya, nggak biasa kan kalau orang kan mau nego gaji lah pas segala macam. Gue kan karena baru pertama kali ya udah hajar aja gitu kan, dan emang pada saat itu ya pada saat berapa tahun yang lalu itu 15 tahun yang lalu ya itu kan udah bagi kita orang Indonesia kesana tuh udah gede gitu gajinya, ngerti nggak sih? Pasti. Di atas UMR lah. Iya. Itu basicnya aja tuh di atas UMR. 2 kali lah gitu. Belum nanti lo dapet service charge. Nah terus nanti kan lo convert, lo kirim ke Indonesia aja udah oke gede lah. banget lah. Gede. Iya. Zaman dulu mah udah gede banget kan. Gitu. Cuman ya udah sekarang ya sekiranya seiring berjalannya waktu ya ya otomatis ya gaji naik lah. Ya kan? Iya. Otomatis gaji naik dan lebih besar juga, jadi ya. Lu nyampe sana tuh what did you get? Kayak apa? Accommodation udah pasti. Gue dapet akomodasi, gue dapet transportasi. Udah sih itu aja. Berarti itu semua provided by hotelnya. It feels like kita lagi interview Karin ya? Iya. Bener gak sih? Enggak, soalnya kan penasaran juga gue ya. Iya, karena kan Tapi kan kami nggak bisa offer di tempat kami seperti yang kita dapatkan di sana. Nah, kalau bapak mau menaikkan gaji saya kayak gaji CEO gitu nggak apa-apa. Indonesia nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Cuman maksud gue lu akhirnya memutuskan untuk keluar tuh gimana? Keluar gimana maksud? Keluar negeri ya. Tahu karena gue nggak betah gitu kan di Jakarta, nggak tahu kenapa ya. Emang lu nggak betah di Jakarta? Nggak betah gue, nggak tahu kenapa. Maksudnya lu lihat aja dari zaman kita SMA, kita trainingnya deh, ya kan? Trainingnya kita udah keluar gitu kan, maksudnya ada juga yang oke lah lo bisa pilih juga di sini, tapi gue nggak tahu kenapa gue lebih milih keluar karena gue juga bukan tipe orang yang nggak tahu ya, pada saat itu gue mikirnya tuh gue nggak bisa nih dengan pikiran orang Indonesia pada saat itu yang it's hard to describe lah, pokoknya intinya gue pengen keluar aja gitu. Gue nggak terlalu kaku kali ya. Terlalu kaku dan terlalu boring nggak? Nggak boring nggak ya? Terlalu tradisional. Boring sih enggak ya. Terlalu tradisional. Terlalu tradisional gitu. Maksudnya kita nyambung pemikirannya. Iya, kita nyambung sama orang-orang yang circle kita kan, kayak lu gini. Terus gue kuliah ketemu sama kuliah gue, dan iya semakin lo dewasa kan semakin kebuka pikirannya kan. Tapi pada saat lo tinggal di sini untuk kerja di sini, kayaknya pikiran lo tuh nggak akan sinkron. Kecuali kalau lo ngobrol sama orang-orang circle lo. Tapi kan kalau lo kerja, lo ketemu orang baru. Betul. Gitu kan. Dan yang gue denger juga orang-orang yang udah kerja di luar, terus misalnya gue mau vakum dulu di luar negeri, gue mau cari kerja dulu deh di Indo gitu. Dan lo kan harus bergaul sama orang Indonesia. Iya, true. Dan which is itu yang notabene tuh fun fact-nya orang Indonesia tuh lebih susah diatur daripada orang luar. Lebih susah diajak kerja sama, ngerti nggak lo? Iya. Baperan, sensian, kayak gitu-gitu, ngerti nggak sih? Emang iyalah. Iya kan? Iya. Karena orang dia sendiri gitu. Misalnya lu dalam posisi let's say junior, lu punya senior tuh udah berumur. Iya, jadi lu canggung kan ya, Pak maaf, tapi gimana gitu, itu kan kerjaan gitu. Tapi kan kalau orang sana karena orang sana kebanyakan kayak orang Europe, orang Rusia, mereka kan dingin ya, maksudnya nggak ada tuh yang namanya sensitif, baperan, lo dikit-dikit lo ngambek lah apa nangis, itu kan nggak ada. Iya.
dan ya itu bedanya gitu. Jadi lo bukan lebih kemana-mana, tapi lo lebih ke ini lo kerjaan nih, bukan sesuatu yang personal yang bakal nanti gue akan nggak ngomong nih sama lo nih abis kerja kayak gitu-gitu, ngerti nggak sih lo? Jadi lebih ya gitulah intinya. Tapi dengan 14 tahun di Dubai itu berasa itunya loh di dunia kerja, Berasa bahwa dengan tidak baperannya kita di tempat kerja ya gitu, atau nggak gampang sensitif, lu kerja juga enak-enak aja, Iya. udah profesional aja. Iya. Terus sekarang lo nggak mikirin Karena sensitif guys, di tempat kerja emang selalu di konflik. lo nggak mikirin perasaan orang, bukan sebenarnya bukan kayak gitu. Nah, cuman ya itu tadi karena kita nih, maksudnya gue personal yang kerja di sana, karena gue orang Asia, gue tuh apa tuh kayak yang gak enak ya gitu. Padahal orangnya sih bodo slow amat. aja sebenarnya ya. Iya, sebenarnya slow aja, cuman gue yang aduh gue gak enak, ntar kalau nyuruh dia kayak gini ntar dia marah lagi sama gue. Jadi lu harus bisa lebih ngebaca karakter orang di sana. Kayak misalnya contoh gini, kayak misalnya gue kerja sama orang Tunisia gitu ya, sama orang Maroko, Tunisia, sama Egypt. Itu tuh 3 orang ini walaupun mereka Arabi, tapi cara nge-handle mereka tuh harus beda-beda. Karena mereka beda karakter gitu. Kayak misalnya orang Maroko sama Tunisia sama Egypt deh, ini bertiga nih mereka semua hot blood ya, jadi dikit-dikit tuh cepet parah hot blood. Iya, hot blood. Kayak orang Makassar, Istilah Indonesia Timur. orang Jadi tuh Makassar, Sulawesi. dikit-dikit marah. Jadi lu harus yang boleh nggak minta tolong gitu. Tapi orang lain tuh yang dari sebangsa mereka sih, please do this. Yang maksudnya langsung jujur aja. Kalau dia kan, can you do me a favor yang sopan gitu loh, ngerti nggak? Jadi boleh nggak minta tolong dong, kayak cek dong report ini yang kayak gitu misalnya. Tapi kalau orang sana tuh yang ya, maksudnya orang sebangsa mereka, lo udah buat report ini belum? Kalau belum, ya udah lo kerjain yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Jadi karena kita orang Asia, balik lagi ke kebudayaan kita, budaya Melayu, orang slow gitu, jadi sopan gitu. Dan kebanyakan kan mereka juga mikirnya kan, oh ini orang Asia nih, mereka hard work. Karena kan orang Filipina aja tuh orangnya hard worker banget kan. Orang Filipina, Indonesia, sama Thailand itu kalau udah kerja, udah deh lo mau up and down, kanan kiri lo lempar, selalu deh itu ya, itu akan tetap proud itu tuh sampai benar-benar masih I'll still stand up for myself and I'm working gitu. Tapi kan kalau kayak Europe, maksudnya udah beda karakternya gitu. Jadi kalau mereka tuh oh ya udah gue udah kerja tugas gue, udah habis itu gue santai-santai aja sampai jam kerja gue habis gitu. Jadi mereka tuh nggak ada inisiatif untuk oh ya gue bantuin ya gitu. Nggak ada gitu-gitu. Nggak ada. Itu kalau di Indo udah dipecat semua itu. Ya. Enggak beneran serius. Iya. Tapi ya itu artinya perbedaan culture dan pemahaman bahwa saya cukup mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan saya gitu. Jadi kita mengadop kelakuan mereka kan. Iya. Ya, Itu benar. True. Benar. Karena mereka gini ya, kayak contoh ya. Gue punya anak buah gue jadi gini, dia tuh JSA gitu, dia reception. Pada saat, jadi beberapa minggu lalu, gue ada kayak event, VVIP event gitu. Lo tau, gue gak bisa nyebutin di sini. Jadi adalah, ntar gue cerita, jadi kayak ada event gitu, syuting film lah ceritanya di gue di hotel gue. Terus si bos gue bilang, jadi dia JSA, jadi reception. Kamu besok datang jam 5 pagi ya. Kamu jadi guest relation. Jadi kamu berdiri di depan, bawa welcome drink gitu. Terus dia cuma ngomong gini, tapi itu bukan job desk gue. Job desk gue itu reception, gue bukan guest relation. Dia bisa kayak gitu. Padahal itu cuma dimintain tolong. Itu cuma dimintain tolong doang, hanya untuk 1 hari itu. Just be standing in the front door. Fleksibel. Iya. Nah itu nggak ada tuh fleksibilitas. Nggak ada. Flexibility nggak ada. Orang Asia gitu. Banget lah. Gitu. Apalagi nih yang mau gue bantuin. Iya. Kalau orang sana mah ya job desk apa bisa jadi apa gitu. Iya. Bisa ngerjain apa yang lain. Kalau minta lu minta. Iya, kayak gitu. Dan kita mau belajar gitu. Oh ya gimana nih cara lu bisa nggak buat report ini misalnya gitu kan? Nggak tahu gimana, jadi gue bantuin. Tapi jadi kayak itu ya, maksudnya bersyukur juga kalau lo dapetin bos yang benar-benar profesional sama bos yang kayak memanfaatkan lo gitu. Jadi ada juga orang yang ada yang bisa gue bantu nggak? Oh ya lo kerjain deh misalnya report ini gitu. Jadi keterusan, ngerti nggak lo? Harusnya kan enggak ya, harusnya kan kita cuma ngebantu doang. Itu jadi plus minusnya kali ya. Iya. Maksudnya kita orang Asia segitu fleksibel, kita jadi dimanfaatin. Tapi ketika atasan lu tidak bisa membagi atau mendelegate tugasnya dengan baik, akhirnya lu jadi korban kan, dan lu pasti capek sendiri dalam satu tim.
Lu terima gaji yang sama, Iya, kenapa harus gue yang lebih banyak kerjaan? Tapi lu terus. Tapi teman-teman gue yang satu ibaratnya satu jabatan kok dia santai-santai aja kayak mainan handphone lah, jalan-jalan ke lobby. Memang seharusnya ya kalau di hotel gue yang sekarang seorang DM itu kan ya udah lo handle komplain udah gitu aja gitu kan. Tapi kan gue banyak tugas-tugas yang lain juga yang seharusnya nggak gue kerjain gitu. Tapi gue kerjain karena nggak ada yang mau ngerjain gitu. Ya udah gitu. Jadi ya tapi lu ada pernah mau pikiran nggak sih aku mau satu waktu gue akan kerja di Indonesia gitu, ada nggak? Kan banyak hal yang harus kita tanya. Iya, ntar dulu kan itu dulu, nanti balik lagi kemana ya? Maksudnya ada nggak pikiran kayak gitu? Ada sih. 14 years. Ada ya? Ada sih. Apa yang membuat lu berpikir ke situ gitu? Nah. Berpikir untuk kayaknya waktunya kembali. Ada nggak? Ada tapi nggak sekarang kali ya. Mungkin ya somehow Berarti nggak sekarang. Tapi gimana ya, gue lebih kalau gue lebih disuruh milih untuk tinggal di Jakarta atau di luar, gue akan lebih milih tinggal di luar gitu, ngerti nggak? Iya. Karena gue juga begitu sih. Ya, di sini nggak banyak tanggungan ya, Bo, gitu. Iya, benar. Lo tau lah ya, maksudnya ece-ecenya yang lain. Maksud gue apa ya? Karena di sini kalau gue menetap di sini dengan, lo bayangin aja ya gaji gue di sana dari seorang posisi yang gue kerjain sekarang itu sama gue di sini itu bisa 2 kali lipat bedanya, ngerti nggak lo? Jadi kalau gue di sini dengan posisi yang sama tapi dengan salary yang kurang ya kan kurang gitu, karena gue terbiasa dengan gue cukup dengan segini nih misalnya gitu, tapi begitu gue sampai sini jadi nggak bisa nih gitu. Kayak gitu ngerti nggak sih? Jadi untuk saat ini mungkin ya suatu saat gue akan balik ke sini, tapi gue nggak tahu kapan. Tapi gue kalau lu nanya sama gue, lu lebih milih mana? Lu lebih suka tinggal di Indo apa di luar? Gue akan lebih milih tinggal di luar. Kalau itu sih gue juga, kalau gue iya, kalau lu jadi kenapa gue sih? nggak, kalau lu lebih milih tinggal di luar apa di Indo? Kamu nanya dulu doang. Gue nggak ada intensi untuk kesini. Iya, nanya aja. Nggak ada concern juga gue mau. Iya, gue nanya doang. Nggak ada. Gue nggak ada pikiran nggak mikirin. Enggak, tapi maksud gue lu kalau misalkan ada pilihan nih, lu mau tinggal di luar apa ada pilihan. Kalau ada pilihan ya. Di luar apa di sini? Keluar dong. Keluar kan? Iya. Semua di sini pasti keluar semua, apalagi di luar juga kan, kamu kan. Gue juga gitu sih. Iya kan? Soalnya kan kondisinya nggak semudah itu kita mempertimbangkan untuk pindah dong. Ya. Oh iya betul. Maksud gue ada pilihannya nih posisinya. Jika ada pilihan iya keluar. Tapi kan ternyata maksudnya ya tinggal di luar juga it's not easy loh. Iya, it's not easy. Tapi dia berhasil dengan 14 tahun. Maksudnya bukan berhasil, maksudnya bisa dengan 14 ini dalam tahun. konteks seseorang yang masih single ya. Iya, masih single. Anda sudah menikah, kita sudah punya anak, concern atau consideration Ya itu dia, iya. Iya, betul. Karena kan tadi kan dia bilang kalau misalnya lo punya pilihan nih since the beginning gitu kan, it's better that lu misalnya ya lo punya Let's say anak. like after graduate, Ya. tahu gitu ya. Kayak gitu. Cuman ya kalau gue bilang kalau lo udah kerja di luar tuh kayak lo jadi keenakan, ngerti nggak sih? Maksudnya jadi kayak gimana ya? Iya, benar, bukannya lo lupa dengan tanah Lu air udah masuk ke kulturnya di situ. Iya. Gitu kan. Dan apa sih, jadi kayak bagusnya tuh pikiran lo di open ya. Tapi Pastilah. jadi kayak Itu ada sih pasti ya. apa ya, kayak ada bukan apa ya, kayak ada hal-hal yang menurut pendapat gue ya, orang-orang yang kerja di luar yang seumuran sama kita nih itu maksudnya itu mereka belum punya keluarga sampai sekarang. Karena lo nggak tahu, mungkin kan lo keasikan kerja. Jadi lo nggak mikirin suatu apa ya, point life, Tapi purpose of life lo gitu loh. pacaran iya ada. Ya pacaran. Pacaran iya. Pacaran iya. Ya. Pasangan. Iya pacaran ya. Ya pacaran sama ini. Pasangan. Iya pasangan. Beda. 14 tahun nih, setahu gue kan, lu kan keep di United Arab Emirates, which is UAE, itu it's not just Dubai, ya kan? So coba ini lu udah kokoh tangan aja. Lu belajar geografi sih. Iya, belajar geografi. Gue lebih ada. Justru itu makanya mengejutkan nggak tuh, bahwa sebagian besar tamunya Karim di Israel. Enggak, tapi living cost ya kan tahu. Living cost. Tinggi sih itu pasti. Tingginya tuh berapa? Gitu. Seberapa menghabiskan gaji lu lah? Dari 100% menghabiskan berapa gaji lu? Oke, sekarang ini tergantung lifestyle aja. Dulu, jauh-jauh masih muda ya.
gue mau beli barang yang branded lah apa segala macam gitu. Di sana justru kadang sometimes barang yang branded itu lebih murah daripada di sini. Bener lah, pastilah. Nah, pajak tuh sekarang cuma bayar 5%. Lo mau beli handphone 1 juta, lo tambahin 5% gitu. Jadi kan berapa tambah 22% dan something like that lah ya. Itu kayak gitu. Terus pada saat gue itu gue boros sama makan, nongkrong, ngopi, hangout sama anak-anak kalau lagi off atau apa gitu. Cuman iya pada saat gue di Dubai itu ya maunya ya barang-barang kayak ya maksimal tuh apa ya, kayak apa sih itu namanya Michael Kors kayak gitu kan. Zaman dulu kan mahal banget kan. Sekarang mah udah biasa. Sekarang mah mau kayak Gucci gitu. Gue juga udah nggak mau langsung buat apa gitu kan. Sama ya itu tadi minum kayak gitu hangout, clubbing, sama itu sih yang paling apa ya, yang paling menguras kantong. Expensive. Iya. Tapi kan itu kan nggak terjadi setiap weekend gitu kan, dan gue kan kalau saya keluar sama anak-anak sama teman-teman gue juga keluar kan weekday yang banyak promonya, yang nggak ada yang sepi lah gitu, maksudnya nggak yang crowded gitu. Paling ya itu aja. Sekali makan maksudnya kayak all you can eat gitu ya, all you can eat, tapi bukan yang di hotel bintang 5 gitu ya. All you can eat apa ya di sini? Ada ya? Shabu gitu. Iya, di itu juga ada. Gue kan pecinta hotpot sabu-sabu gitu ya. Jadi di sana tuh gue cuma bayar kayak 70 dirham, 7 kali lipat udah 280.000. Hampir sama lah kayak di sini. Iya, 280.000. Jadi lo udah makan hotpot sama barbecue. Sama lah. Kan itu juga sama lah. Iya, makanya gitu. Enggak beda, tapi itu yang versi murahnya. Ada yang versi mahalnya juga ada yang kalau di kita udah mahal itu. Versi mahalnya. 280.000. Tapi kan sabu haji segitu juga. Iya, maksudnya itu udah yang mahal ya di Indonesia ada yang lebih murah-murah cuma cepet gitu. Iya. Iya gitu. Terus ya di Dubai itu gue sih lebih ke concern ke makanan, karena gue kan sekarang bukan di Dubai nih, gue di Ras Al Khaimah. Jadi sekitar 1 jam tuh dari Dubai. Jadi ibaratnya Dubai itu Jakarta, Ras Al Khaimah itu Bogor lah, let's say. Tapi nggak macet kan, karena kan lewat jalan tol, jadi cepet lah gitu. Nah di Ras Al Khaimah itu nggak ada tuh restoran Indonesia, nggak ada. Ada restoran Vietnam, restoran Thailand. Jadi kalau mau masak kayak masak balado yang gampang-gampang gitu, cuma bener-bener cabai apa aja itu lo masak sendiri lah. Jadi kayak asam, ayam penyet, ayam geprek, nasi tempong yang lo pengen yang craving. Gue tuh sebenarnya tuh di sana tuh cravingnya tuh cuma nasi padang. Iya pas kemarin gue jadi gue langsung, kita makan payakumbuh. Sop kepala kambing nggak ada. Sop kepala kambing nggak ada, tapi Ozi itu yang nasi gulik, ya nasi gulik itu ada. Itu ya biasa kalau Eid gitu kan, Idul Fitri, Idul Adha itu pasti ada. Ya itu salah satu kambing itu sama kalanya juga ada, tapi kan cuma di grill ya kalau nggak salah. Jadi kayak sop-sop itu nggak ada di sana. Tapi kalau ke Dubai, mau makan apa ada gitu. Mau makan pecel, gado-gado, karedok, soto Betawi, apa itu ada. Itu ada, cuman ya gitu mahal. Karena lo ya di sini udah sih kayak sop buntut lah gitu ya. Di sana tuh bisa kayak 160.000 kalau dirupiahin ya. 200.000. Maksud gua jarak 1 jam perjalanan itu naik mobil ya. Mempengaruhi banget nggak sih untuk lo memenuhi kelaparan lo itu? Itu memenuhi kelaparan apa? Kan kesan yang gue dapet dari obrolan dari ceritanya Karin nih, itu sejam jauh. Ya udah mending gue nahan aja lapar, kepengenan gue makan gitu. Itu kenapa yang bisa lu nahan itu? Kan sebenarnya sejam itu kan enggak. Karena nggak ada, because you don't have any other option itu aja sih. Lu nggak punya pilihan lain. Lu kejar aja sejam ke Dubai. Iya, tapi kan gini ya, sejam ke Dubai itu naik mobil pribadi. Ya, kalau naik bus itu ya sama aja kayak ke Jakarta Bandung. Karena penonton 2 jam. Iya, sejam. Iya, sejam. Kita mau sekarang jalan juga nyampe nih gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya kayak jadi tuh kita di sana ada memenuhi makanannya aja. Jadi kita ada yang namanya Kalif. Kalif tuh misalnya kayak mobilnya misalnya kayak let's say Honda Jazz gitu ya, kan 4 orang tuh misalnya. Jadi itu nanti si sopir ini dia datang ke spot-spot atau kita nelfon, jadi nanti dia jemput kita nih. Jadi PT-PT sama orang, tapi orangnya nggak terkenal. Jadi gue bayar 50 dirham. Exactly. Nanti udah lah kita lupa gitu kan. Itu kalau misalnya lagi ya kalau lagi pengen banget, which is gue nggak pernah kayak gitu, biasa aja gitu, nggak pernah karena
ya udah gue makan seadanya aja. Lo orang yang gampang aja. Iya, gue orangnya yang yaudah gitu, walaupun karena gini loh, kalau gue udah sampai di Dubai, oke mungkin gue craving, tapi rasanya nggak sama kan. Misalnya oke lah Iya, bener lagi. Rasanya pasti nggak sama. Exactly. Walaupun orang Indonesia juga masak, Iya. bahan-bahannya juga Tetep orang nggak Indonesia, sama. tapi tetap beda gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya minyak oil bekas Iya. 5 hari, 4 hari, 2 Iya, bulan. iya, iya. Itu kan yang justru yang enak ya. Benar. Itu sihirnya kita. Exactly. Lo makanan di pinggir jalan, gorengan yang udah kena debu itu kan enak banget. Iya. Maksudnya enak gitu. Lah. Itu sih kita debu. Iya, maksudnya Tapi yang di pinggir jalan enak. Iya, Bercanda, serius banget sih kalian ini. Apa sih? Nah, gue mau gini, sorry, gue mau gini. Orang Jakarta sendiri ya, jangankan dia makan dengan keluarga, bela-belain bumi aku Bogor dari Jakarta. Demi bumi akinya aja nggak tahu rasanya juga biasa-biasa padahal. Jangan Di di tempat tempat malam gua. dengan keluarga ya. Makan siang aja banyak orang Jakarta tuh keluar ke Bogor. Paham nggak? Kalau ngomongin jarang, kalau Lu ngomongin tau gak kenapa? Karena Indonesia itu sekarang sudah memenuhi cravingnya Instagram, bukan memenuhi craving diri dia Iya, sendiri. maksud gue gini, maksud gue Craving sosial medianya dia. Karena ngomongin jarak, satu Iya, jam iya. itu dilihat sama kayak orang Jakarta ke Depok terus ke Jakarta ke Bogor itu sama. Nah kan kalau seperti kali ini, gue pengen banget makan Indonesia, cuma di tempat gue yang sekarang itu kan nggak tersedia. Adanya 1 jam ke sana ke Bogor Iya. situ kan. Orang Indonesia aja bisa segila itu, makan siang gue harus ke Bogor, gue pengen makan di sana gitu. Iya. Nah yang membuat lu nahan kan karena memang lu orangnya gampang aja, keadaannya gitu. Emang nggak bisa delivery dari sana ke sini ya? Nggak bisa. Karena ya kalau dari Dubai ke orang sana ya basi bisa. Iya, nggak enak rasanya juga. udah nggak enak yang bisa lo makan pada saat on the spot atau Memang apa. nggak ada budaya yang seperti itu di sana. Ya, intinya kan gitu. Gue cuma pengen aja lebih jelas lagi. Tapi jadi intinya itu dari 100% berapa habis? Apanya? Living cost lu dari 100% berapa habis kira-kira? Dari pendapatan lu, misalnya buat tempat tinggal 50% kah? 70 kah? Sekarang kalau jadi gini kalau Apa habis semua kah gitu? kebiasaan. Jadi kalau sekarang nggak usah jadi gini deh, di tempat gue sekarang itu gue ada gaji sama ada live out allowance ya. Live out allowance gue jadi buat kontrakan gue lah ibaratnya. Oh, udah aman tuh berarti ya? Itu udah aman, walaupun gue iya. nambah dikit lah karena gue di sana harus bayar internet sendiri, harus bayar listrik sendiri. Jadi lu mikir lagi kan, itulah dimana lu di tes kedewasaan lo untuk manage uang. Iya, kebiasaan lo, exactly. Jadi walaupun gue udah nambah dikit, jadi enggak oke lah. Sekarang lo forget about bayar kontrakan gue gitu kan. Udah itu udah asli. Jadi sekarang gaji gue misalnya 100%, ya bisa dibilang 30% gue kirim ke nyokap misalnya gitu kan. Jadi sisa berapa 70%. 70% terserah lah lo mau ngapain. Mau ngapain bener langsung. dong. Iya. Nah, jadi karena gue itu orang yang malas Mau minum masak. dulu enggak? Karena gue orang yang malas masak ya Cong. Jadi gue tuh dia tuh order talabata. Talo tuh kayak Gojek gitu. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang GoFood kita bisa, gue baca-baca artikel terus bisa, gila GoFood gue udah sampai biasanya berapa ratus juta gitu ya. Iya. Gue bisa juga sama. Karena gue hampir most of the time itu gue order. Itu most of the time. Dan gue orangnya malas masak karena gue udah capek pertama. Gue cuma kayak gue pengen ada udah hasil di depan mata gue nih, kalau gue bisa begitu gue bisa begitu lah gitu kan. Kalau ada pintu Doraemon deh ya. Iya, karena lu buka menu tuh pun juga lu makan apa ya, misalnya makan ini lagi, misalnya junk food lagi Iya, kan. iya. KFC gue gak pernah, maksudnya kayak kalau mau burger tuh pasti gue antara Hardee's sama Burger King. Itu juga udah jarang banget gitu kan. Nah, lu pengennya kan nasi, ya kan? Iya, pastilah. Masih ada sih tapi banyak banget nasinya di sana. Nah, itu gue gak bisa bang. Nah, itu Basmati itu ya? Nah, itu gue gak bisa. Itu kalau gue mau jasmine rice tuh gue harus order dari ya restoran Asia, restoran Vietnam, restoran Thai, Ah, iya. restoran Jepang. Nah, gue kan pengen makan tuh yang pakai sambal nih diuak-uak, terus pakai pakai ayam goreng atau apa gitu, nggak ada kan di sana. Iya, Jadi ya susah gitu, tapi ya udah. Jadi ya makanya ya Jadi dari 70% habis berapa lagi? kalau buat makan ya sekitar 30% lah. Berarti masih banyak nih tabungan berarti.
Ya enggak, maksudnya berarti lu masih bisa saving money banyak juga dong. Oh gitu. Makanya lu ke Indonesia bisa liburan kemana-mana gitu maksudnya. Iya. Di Rasanya tuh nggak ada toko baju yang apa ya maksudnya yang menginginkan lo passion lo untuk shopping gitu. Jadi lo mau shopping lo ke Dubai gitu. Lu slow living nggak di daerah jatuhnya? Slow living nggak dibandingkan Dubai? Enggak. Slow living ada perbedaan. Karena Dubai itu kan di Jakarta ya rush hour macet gitu kan. Di sana tuh nggak ada kayak gitu dan itu rasanya tuh kayak kayak puncak ya, jadi gunung. Terus udah gitu jalanan. Manusia hidup dengan napasnya aja udah cukup gitu. Dan orang lokal Nggak mau ngejar apa. orang lokal Ya sama kayak Sukabumi gitu kali ya. suka banget ngopi. Ngopi. Sama itu mah di sini juga. Jadi itu kan apartemen gue bawahnya tuh ada coffee shop enak sih, emang coffee shop enak banget. Jadi setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh rame. Jadi begitu gue naik ke kamar gue, itu banyak mobil-mobil bagus lah ya ibaratnya. Klakson, ya beli kopi. Jadi tuh ribut bising gitu. Tapi justru itu yang ya udah gue udah pilih di daerah situ ya udah karena gue pilih di situ karena deket sama hotel gue kan jadi gue cuman kadang gue jalan tapi kadang gue naik taksi gitu. Di sana weekend Jumat Sabtu. Sama kayak gini Sabtu Minggu Sabtu rest area. Jumat udah masuk Apa di Dubai weekend. juga? semua di UAE. Sabtu Jumat sore Minggu. udah weekend. Ya kan? Jumat sore weekend itu sama kayak di sini. Pulang kerja tuh weekend. Iya. Ya adek gue pernah bilang Jumat libur itu apa? Itu dulu Dubai dulu UAE itu Jumat adek gue Sabtu juga. Oh iya. sama kayak Qatar. Nggak apa-apa bagus. Ya sama kayak Qatar Oh, kalau mau jadi presiden. enggak lah. Masuk sana dah. Ya jadi Ini kan bridging bro. Iya. apa namanya Qatar kalau Qatar Pandang tentang Indonesia dari orang yang Oh iya benar. panjang gitu tenang aja mau makan banyak. Kita sampai jam tutup lah. sampai tutup. Iya gitulah pokoknya. Aduh. Tapi waktu gue gue kan sempet ke Oman ya. Nah, Jadi berbeda peraturannya apaan? Dulu Jumat tuh libur. Jadi itu dulu berapa tahun yang lalu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi Baru berarti. UAE sama Qatar ini sama. Jadi dia weekendnya Jumat Sabtu. Ya kan? Ya. Iya, benar. Terus sekarang di change Qatar tetap Dubai itu tetap kayak kita lah, kayak Europe kayak kita, sama kayak Oman. Oman juga Sabtu Minggu. Kebijakan yang mengambil itu ada hal yang penting nggak ada iseng aja. Kalau Qatar setahu gue karena hari Jumat tuh salat Jumat. Iya betul. Tapi kalau yang UAE itu kayak bukan ya, Kayak Europe-nya di Arab kan kalau ada istilah yang gue pernah denger gitu. Iya. Dubai Europe-nya Arab. iya. Bebas freestyle. Tapi sekarang di Saudi ya di kota apa gitu itu dia udah mulai ikut kayak Europe jadi udah ada alkohol masuk Iya. di mana ya lupa gue. Deket sama Mekah. Iya pokoknya gitulah. Udah masuk jam ini. Ya mau di part tuh kan udah bilang. Mau bikin 5 part juga nggak apa-apa. Nah, tapi itu Nasi kebuli di jatuh. nggak, tapi takutnya habis sedikit lagi tuh gue. Apa ya baterainya? Bukan. Videonya. Karena gue kalau udah kalau itu setengah jam belum penuh tuh gue. Setengah jam. Ya tapi dikit lagi lah. Kan pakaian udah bisa nggak apa? Dikit lagi lah. Ya kita terlalu melebar sebenarnya, tapi karena sebenarnya Kalau apa slow aja sih. kenyamanan kita ketemu teman lama yang udah lama. Apa nyambung kok Pak, semua juga nyambung. Lu sekali 1 jam juga nggak apa-apa. Ya makanya banyak yang mau diobrolin belum kebukaan nih obrolannya nih. Kayak kita pengen juga Udah, Pak, udah kebuka, Pak. POV-nya Karin, orang Indonesia yang udah lama tinggal di luar dari tahun 2012, melihat iklim yang ada di Indonesia. Dia dengar apa semenjak dia tinggal di sana, ya termasuk perpolitikan juga ekonomi. Itu kan yang kita pengen lihat kan. Karena ada orang-orang Kalau politik lu peduli nggak sih? enggak, gue cuma nanya dengar apa. Kan contoh gini, kalau di berita yang konvensional nih di TV itu kan keset ya beritanya kita mau tayangin apa. Contoh ada gempa di Indonesia, itu seluruh Indonesia orang mikir kalau melihat dari luar. Iya. Ada kerusuhan di Indonesia, kayak contoh ada kerusuhan di Israel sama Palestina di Gaza itu. Padahal nggak semuanya Palestina bermasalah, Pak.
Iya betul. Ada yang masih hibur-hiburan berbahagia di daerah yang lain gitu. Iya betul. Selama di Gaza. Nah yang gue pengen nanya di Karin tuh, selama di luar sana pernah dengar berita tentang Indonesia itu apa aja sih? Apakah ada yang menghebohkan? Ya paling gampang sih kayak politik. 3 kali pemilu yang Karin lewatin ya. Tapi gak bisa ini. Nggak milih langsung di sini, tapi milihnya di sana. Enggak juga. Apakah lu nyoblos di sana? Kan pertanyaan gitu salah satunya. Jawabannya? Nggak Gua nyoblos. rasa sih kalau kayak gitu ya, it will be back to the person gitu loh. Dia Oke, interestnya, nanti ya. dia interestnya kemana gitu. Suara itu udah panggilan. Kan handphone gue di situ, gue balas si Ici WA. Dari handphone papa. Iya. Ayo udah itu domestic issues. Apa namanya? Ya itu karena balik ke orang kayak misalnya gini nih ya. Kalian kan not into politik gitu. Terus udah gitu lebih misalnya into celebrity news gitu kan. gue Pasti lebih kayak- kalian akan lebih Nah, interest ke itu yang gue pengen si ini mau si ini dicerai ya. Karena kalau gue lagi ngobrol sama dia sama teman-teman gue, lu tau gak sih? Gue yang lebih tahu mereka sebenarnya tinggal di Indonesia siapa gitu. Siapa yang gitu? Ya kan gini, gue pengen nyambungin gini. Ada orang yang belum lama ini mainin kabur aja dulu di sosial media. Oh. Jadi itu yang kemarin lo kira gue. Kan ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya lebih ke negatif karena tidak suka dan tidak menginginkan lagi tinggal di Indonesia. Bukan ingin mengejar karir keluar. Kalau Karin tipe orang yang kabur dari Indonesia ingin mengejar karir, bukan tidak ingin tinggal lagi di Indonesia. Gitu. Iya, Perbedaan. Bener nggak tuh? Ya kan? Makanya dia masih ada interest nih Balik sini. selebritas. Itu yang pengen gue tanya tuh. Maksud gue keluar boleh silakan teman-teman ya kan, tapi di sini ada teman kita juga yang memang keluar demi mengejar karir, bukan karena isu-isu politik atau hal yang lainnya. Ini lebih kayak ekonomi tapi positif, kepedulian tetap ada walaupun di luar. Itu sebenarnya. Bisa aja dikit. Informasi selebritis. Tahu lagi Politik gue nggak ini, cuman pada saat kemarin. Tapi presidennya lu tahu pasti kan? Tahu, cuman kan gue nggak tahu ada gimana cara. yang dengar di lingkungan orang yang bisa di sana. Karena tadi gue nggak peduli banget sama orang Indonesia. Aja ya. Mereka juga nggak peduli karena tuh yang kita tuh ya Wang, kalau ketemu orang Indonesia yang diomongin itu cuma satu, kerjaan. Kayak biasa karena banyak anak milenial jadi anjing ya kerjaan gue masa belakang gue anjing gue kerja karena mereka kebanyakan kitchen pastry. Jadi yang gue itu nggak pernah ngomongin politik, selebritis ini Bodo amat bodo ya. amat gitu karena kayak itu karena kerja kata kerja itu kayak itu jadi main topik in everywhere gitu. Mau gue nongkrong sama anak-anak gue mau nongkrong sama anak Indonesia, mau nongkrong sama Kerja lagi. hotel lain gitu, Ngomongin kerjaan pasti lagi. ngomongin kerja. Karena ya paling kayak siapa cowok sekarang udah sebalas gitu. Oh iya gue sama ini. Oh ya udah. Di circle yang kalian kan seperti ini kebiasaannya kan. Jadi sama tentang hal Indonesia atau di kampung halaman tuh nggak terlalu jadi bahasan mereka gitu. Karena mereka ya nggak ada waktu buat ngebahas gitu. Kayak contoh gue pribadi politik nih. Kayak misalnya presiden sekarang itu kemarin tuh sekitar sebulan lalu gue I'm having my mental breakdown gitu kan capek nyawa kerja anjir gue pengen resign apa segala gue apa di sini bos gue gila segala macam gue jadi kan gue punya grup nih gue dia sama Revi ada teman kuliah gue chat sama temen gue tuh bilang gimana nih cara gue kerja gue tuh bahasan gue selalu sama mereka bertiga cara gue kerjaan dong gitu dong tapi gitu dari kerjaan gak gue lamar gue ngairin gitu jadi kayak oke lo such a waste of time gitu kan justru gue dari sana pengen balik ke sini tapi gue mikir kalau gue balik ke sini you will not get the same benefit gitu lo gak akan dapet gaji yang sama Jauh lah. kayak gitu Di posisi yang sama. exactly Kalau naik posisi kan belum tentu juga. iya tapi ini berapa sih uang atau mungkin bisa jadi misalnya sekarang Karena lu kelamaan jadi beauty manager kan. misalnya contoh ya Lu kan jadi manajer juga. gue juga gue ada tempat juga jadi misalnya gini saya gaji gue nih Kan kerja di situ capek. iya jadi misalnya gaji gue Lu 10 tahu juta lah ya. saya gaji gue 10 juta nih kalau contoh nah terus gue pindah ke sini misalnya gue jadi oke lah posisi gue naik lebih tinggi tapi gue cuma naik kayak 2 juta 3 juta jadi what for gitu ngerti gak sih
Dan belum lagi lu harus bayar pajak, lu bayar transportasi. Misalnya gue juga bayar transportasi, maksudnya kayak dan lain-lain, tapi kemudian kayak gitu nanti seru. Jadi kayak gue yang udahlah gitu kan, maksudnya. Nah terus temen gue bilang ini, udahin kalem-kalemin aja dulu di sana, dan gitu lo tau gak di sini banyak orang PHK, udah nggak ada DW di hotel, pemerintah sekarang lagi kepala krisis ya. Terus anjir gue nggak bisa balik lagi kan, gue udah capek banget lah soal kerjaan gitu. Ya udahlah gue bilang, gue vacation aja dulu, terus kita lihat aja nanti gimananya gitu. Itu yang quality ya gue dengar itu kayak banyak yang dicampur-campurin, banyak yang di PHK apa segala macam gitu. Karena kan keputusan awal-awal presiden itu waktu Jokowi juga gitu kan. Dari Jokowi waktu itu juga lagi penginian anggaran pengenatan anggaran lah bahasanya. Di awal-awal doang, tapi nanti ujungnya juga ada lagi. Let's see. Zaman Pak Jokowi kita tidak habis dilanda COVID. Itu yang sebenarnya mesti dilihat juga gitu ya. Ini kan baru habis dilanda COVID. Jadi di tahun-tahun ini sebenarnya ada beberapa bisnis yang masih justru lagi, alhamdulillah nih bisnis saya lagi recovery, lagi naik lagi nih, keluarlah kebijakan ini yang ngedrop lagi dong. Ya beberapa orang lagi dong gitu. Kalau waktu pada saat Pak Jokowi itu nggak ada COVID, kita belum habis melalui COVID. Jadi dropnya sebentar baru naik lagi langsung. Iya gitu. Kan bikin kebijakan juga dipikirkan lah ya gitu. Tapi kalau gue bilang mengorbankan terutama industri hotel karena gaji itu tergantung level dan tergantung, kalau kita ngomong hotel tergantung dia chain-nya ada di mana nih. Kayak 4 star, 5 star, tapi kalau memang dia chain-nya internasional pasti kan harganya juga beda dengan yang lokal gitu maksud gue. Ini pasti ngomong kalau lu masalah dia menilai bahwa di sini kalau balik lagi itu akan lebih murah dia dapat dibandingkan waktu dia masih di sana. Tapi tetap karena gue udah pernah mencoba untuk itu. Oh udah pernah ya? Nah, apalagi sekarang krisis, udah makin susah istilahnya gitu. Tapi waktu dia di kapal aja udah sama kali gajinya sama kamu di kapal terakhir di Intercon. Enggak sama yang sekarang di Intercon terakhir. Udah sama belum? Sama kan. Tapi beda posisi. Iya. Dan beda banget gitu ya. Di kapal Jongos tapi dengan gaji lu di sini manajer gitu. Kapal 2012 kan. Gue turun kapal 2012. Terus 2012 itu kan mulai pekerjaan sebagai telepon operator di salah satu hotel gitu kan. Karena again lah pasti pas interview semua perusahaan itu kan pasti akan tanya last salary lu berapa ya. Last salary gue US dollar say gitu kan. Terus disodorin last salary gue waktu itu 2.500 US kan gitu. Lu disodorin basic salary berapa? 1,1640 saya masih inget angkanya ya kan. Jadi harganya juga gini. Kamu yakin? Gue yakin karena memang ini adalah jalan untuk gue bisa kembali lagi bekerja di darat istilahnya lah. Karena gue sudah tidak mau ke kapal gitu. Kalau Karin kan masih mau ke Dubai posisi. Akhirnya itu 2012, sekarang 2025, berarti 13 tahun kemudian baru sama. Gue dapet lebih malah yang istilahnya sama lah dengan waktu dulu gue di kapal. Kalau lu expect ketika lu come back dari satu pekerjaan yang lu tadinya gajinya dolar, ada lu dari cruise ship member atau lu misalnya dari expat di negara lain, lu come back langsung expecting the same, yang nggak mungkin kalau menurut gue pasti akan ada proses tapi akan bisa sampai ke sana gitu. Tapi gue punya pengalaman juga sama kayak gini. Kalau gue lebih ke dulu kan gue di PH ya, production house. Di production house itu kan kayak lu 1 bulan bisa dapat paket resort segala macam. Which is waktu zaman dulu banget itu gue bisa dapat 10 lah, pokoknya sekitar segitulah. Nah begitu gue masuk kerja pada saat zaman itu, gue ditawarin tuh gaji cuman 2,5 juta kalau nggak salah. Gue males kan, enggak, lu macam udah deh. Nah karena itu makanya gue sampai gue nikah itu nggak mau gaji itu gitu, nggak mau pekerjaan tetap. Tapi setelah gue nikah ternyata pekerjaan tetap itu gue butuh kan. Akhirnya mau nggak mau ya gue akan terima apapun gajinya, yang penting itu tetap gitu. Kalau di film kan nggak kayak gitu. Jadi pas pada saat itu ya gue harus sama kayak dia terus mau menurunkan harga diri lo.
Iya, ego sama gaji gue juga gitu. Dimana di PH gue bisa dapat gede, di sini gue dapetnya ya udah segitu ya. Udah ya deh gitu. Tapi dengan dari situ kan lu akhirnya perjalanan karir akhirnya gue dimulai dari situ, dari gue mulai ngantor gitu. Dan gue berpikir malah kenapa gue dari dulu waktu gue seperti ditawarin sama ada salah satu TV lah ya. Zaman dulu waktu gue lagi kenceng-kencengnya di PH itu cuma 2,5 juta. TV gede sekarang udah gede banget. Nah, cuman jadinya kecil banget. Sebulan 2,5 juta. Gue pada saat itu gue dapet ceban dari PH. Kan enggak gitu. Tapi ternyata kan harusnya kalau lu mengikuti karir itu kan lu akan ternyata itu berbeda, berproses lah gitu. Ya, balik lagi sih maksudnya. Tergantung lu masih mau di sini atau enggak gitu. Tapi kalau benar-benar lu udah nggak mau, lu lepas ya lepas beneran gitu. Kalau lu emang masih pengen mau di Dubai ya nggak usah. Tapi kalau yang benar-benar lu mau lepas, gue udah bodo amat, gue mau lepas ya, gue mau di Jakarta. Gitu. Yang gue mau nanya nih, ada nggak sih tradisi yang memang katanya lu duty manager lah ya, dengan pengalaman yang cukup panjang bertahun-tahun di luar sana, standarnya itu beda nih pekerjaannya. Walaupun sama-sama levelnya di sini duty manager, sana duty manager, tapi sana lebih tinggi standarnya. Nah, lu cabut dari sana balik ke sini, bener gak sih tradisi yang lu bisa langsung upgrade jauh levelnya gitu? Maksudnya lu ngelamarnya naiknya lebih harus posisi harus dia naik langsung. director gitu bisa nggak? nggak bisa. Manajer bisa. Kalau mau naik director dia turun bintang 4, misalnya bintang 3 itu memungkinkan. Tapi gajinya lebih kecil juga kan? Tetap kecil lah kalau bintang 4 mah. Tadi dulu. Nggak tahu juga gue nggak ngerti. Dan gue nggak tahu gajinya. Gini, dari gue tahu lokal tuh kalau memang chain internasional dia tetap tinggi gajinya. Berapa coba gue tanya? Saat lu interview, ya gue Iya, tapi kalau lo balik ke sini, lo ngelamar bintang berapa nih? Bintang 5. Lo ngelamar apa jadi apa? Director. Mereka nggak akan mau nerima gue. Manajer lah, manajer. FOM. Iya, Sama, FOM. mereka juga. Iya, ada hotel yang mau, ada hotel yang nggak mau. Karena kan lo harus ngelawatin AFOM dulu. Kan hierarkinya seperti itu. belum Oh, asisten belum. Iya. Belum di sana belum ya? Belum. acting, duty manager acting belum pernah juga. Enggak, karena gue ada jadi di hotel gue yang sekarang ini AFOM itu weird lah ya pokoknya. Gak ada kayak training, terus gak ada kayak apa ya. Cuma lu di lapangan aja, dia di belakang layar. Iya, cuman justru kebalikan gitu. Gue gimana ya, dia justru aku di sana tuh kayak nggak ada ngajarin gue kayak P&L yang profit and loss gitu. Nggak apa-apa, lanjut aja lu. Jadi susah gitu maksud gue. Gue juga pengen tahu kan apa sih kerjaannya AFOM nih. Maksud gue gitu, lu gak ada challenge untuk nge-upgrade mungkin di sana atau mungkin di sini. Di sini mungkin ada AFOM. Ya cuman ya balik lagi tadi gajinya nggak sebesar di sana. Aku kecil tapi kayak kalau di sana DM terus langsung FOM di sini. Bisa jadi dia tuh dia gajinya tergantung gajinya dia sama nggak masuk. Masuk kalau FOM. mungkin harus masuk, mungkin gaji gue sama, jabatan gue beda. Iya. Ya, tapi kan sama gitu. Kalau gaji Iya. Tapi di sini udah naik dan lu udah balik. Iya, Jika maksudnya memang dalam ingin pulang. naik karena jabatan doang, tapi bukan naik dalam soal salary. Ngerti nggak lo? Iya betul. Turun. Enggak, salary bakal sama lah. Sama tapi Sama di job desk lebih PM. banyak gitu lah. Di sini kalau 2 tahun lu stay jadi FOM, lu kan bisa langsung jadi Assistant Director of Rooms. Iya, rooms langsung. Iya, ngerti. Iya, cuman Cuma cukup 2 tahun daripada gue bukan jadi sekali lagi, gue cuma mengukur dari sisi orang lu mau upgrade level apa enggak kalau bertahan secara sebagai duty manager terus. nah itu dia. AFO-nya error itu yang lu bilang nggak mau share informasi dan ilmu. Karena satu-satunya jalan, buat iya, karir gitu loh. karena satu-satunya jalan gue untuk naik ke AFOM ya gue harus naik ke hotel. Karena si AFOM gue ini nggak akan resign. Hah? Oke, gue cocok, setuju gue. Apa nih? Sianida. Maksudnya? Racunin aku. Ya kayak gitu-gitu karena di saat gue mau naik karir ya nggak bisa karena stuck nih AFOM ini nggak akan pergi gitu. Kecuali benar. Ya makanya itu. Betul Dan kali 3 tempat duty manager. iya, tapi kan Harus kelamaan. tapi kan gue 1 tahun gue pre-opening hotel tapi hotelnya nggak buka, jadi gue gabut.
Gue di Qatar tuh, 1 tahun gue gabut, jadi ya gue kerja di office, training, Instagram, Lu sosial udah nyaman media. di tempat ini ya, udah nyaman. Enggak lah, gue mau lah, maksudnya Challenge lah. iya, cuman nah tapi di sana kendalanya adalah kendalanya di sana adalah orang-orang sana tuh mereka maunya Avon itu harus bisa bahasa Oh, Russian, Itu yang Itali, Jerman, challenge juga. Arabik. dan lu nggak terlalu minat untuk Bukan nggak terlalu ya, karena gue udah lah males banget ya sih gitu. Maksud gue tuh gitu misalnya. Karena gue udah capek dengan kerjaan gue. Kalau lo mau terima gue, ya, maksudnya gue ada motivasi untuk belajar. Maksudnya kalau Arabik waktu gue masih ngerti sedikit-sedikit ya, walaupun gue nggak bisa ngomongnya gitu. malu lah ya. Malu lah gue, pusing lah gue, puyung hai. Terus udah gitu, mereka tuh kalau juga mereka maunya Russian speaker, sama kalau di hotel gue mereka nyari German speaker karena banyak banget tamu-tamu orang Jerman di hotel gue. Jerman Rusia. Cuman kalau di Dubai itu pasti Rusia, Jerman, Itali masih oke lagi. Tapi kalau Rusia sama Jerman ini harus, karena Rusia banyak banget sana. Sampai Masih dunia memang. iya banyak banget. Lo mau bisnis apa aja ada deh pokoknya sama orang Rusia. Apa aja deh. Mereka kan berkoloni sebenarnya. Di Bali tuh berkoloni kita nggak sadar. Sebenarnya itu koloni. Dulu itu kan Gede banget. ya lo tau lah, orang Rusia kan mereka kan banyak duitnya kan di luar, branded gitu kan. Jadi yang apa sih ya kalau kelihatan lo sama Russian gitu. Cuman ya gitu. Seru sih maksudnya jadi Cewek ada canggih. nanti cuman ya Sono dah. lapar ya Pak? Ya lapar gue. Lagi dengar dia kayaknya cantik. Makan. Dia belum makan. Sop itu bakar. Emang ada sih? Ada tuh. Sop iga ya. Ayam mati enaknya. Kok Order di sini makan. Iya gitu lah pokoknya. Sepi banget sih. Ini kita doang yang ngebaca. Makanya udah kayaknya udah harus dan dulu ini kan. Nanti terus Makan Kalian makan juga Bang ya. bikin dulu.